tarik ke 0,0-nya. Nah, termasuk teman-teman sekalian, karena kemudian kita fokusnya pada pas nanti akan kita belajar fokus mencari bagaimana membawa ke titik 0,0. Maka kita tidak fokus pada keluhan, termasuk bahasan ini nih. Bagaimana dengan virus? Bisakah pas menangani virus? Ya sama, tinggal fokusnya aja teman-teman sekalian ya. Nah, kita simak penjelasan beliau ya berkaitan dengan seputar pervirusan. Nah, gitu ya. Simak. Sekarang kembali lagi ke sini, saya indikan lagi, maaf, saya balik ke sini lagi tadi. Sini ya. Nah, kalau kita berbicara ini ya, jamur. Ya. Ini jamur kalau dalam tubuh ya nanti kalau dalam tubuh ada apa namanya? Bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus ya. Coba perhatikan. Perhatikan di sini. Jadi karena lembab, jamur tumbuh berkembang biak. Jadi jamur di sini bukan menyerang rumah kita. Jamur ingat, jamur tidak menyerang rumah kita. Jamur dia cari tempat yang cocok untuk tumbuh berkembang biak. Ya, karena lembab dia berkembang biak. Tapi kalau nggak lembab dia nggak ada. Jadi di sini hanya orang yang bodoh yang menyatakan kita berperang dengan jamur, dengan bakteri, dengan virus. Ingat ya, apapun nama virusnya. Saya tidak berbicara corona, saya berbicara virus secara umum. Paham di sini ya? Virus dia akan hidup mencari tempat yang cocok untuk hidup. Bahasanya bukan virus menyerang inangnya. Virus tumbuh saja. Kalau dia banyak lendir ya dia nebeng hidup. Jadi jamur, tidak ada jamur yang menyerang rumah kita, tidak ada. Mereka hanya tumbuh berkembang biak karena ada tempat yang cocok. Kecebong hidup di kolam. Karena apa? Karena memang cocok ada air. Jadi kecebong tidak bisa menciptakan air, tidak bisa menciptakan kolam. Nah, begitu juga jamur tidak bisa menciptakan suasana. Dia nebeng supaya hidup berkembang. Bakteri pun demikian, virus pun demikian. Mereka mencari tempat untuk yang nyaman, untuk tempat berkembang biak. Jadi apapun juga kalau kita bermasalah di masalah paru-paru, ya, ini ada virus banyak, ada bakteri, ada apa lagi? Ada jamur. Mereka tumbuh berkembang biak karena ada apa? Memang ada cocok untuk mereka. Jadi nggak ada niatan virus menyerang manusia. Virus akan ada, Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan, kapan adanya, kapan hilangnya hari kiamat. Dunia berakhir, kita semua berakhir. Virus juga demikian. Jadi jangan mimpi mengharapkan, ya virus, kamu kasih waktu 6 bulan, hilang dari permukaan bumi. Nggak mungkin. Ya, maka itu kita cari, kita selesaikan tubuhnya. Ya, jelasnya, jangan pernah berperang melawan bakteri, virus, atau jamur. Karena mereka pada prinsipnya tidak diciptakan untuk menghancurkan umat manusia. Mereka diciptakan untuk apa? Karena mereka ada tempat yang cocok. Baik, itu tadi teman-teman ya, penjelasan beliau. Contoh juga dalam memahami virus, beliau justru mengajak kita berpikir virus itu apa namanya ya, ya itu sudah ada gitu kalau kemudian disebutkan penyakit dan seterusnya gitu ya. Dan ya sudah, kita fokus bagaimana kemudian kita kembalikan, mengkondisikan badan kita agar tempat-tempat yang tidak nyaman buat yang biasanya kemudian virus nyaman untuk bersarang ya biar kemudian dia bisa hilang dengan sendirinya gitu ya. Ini konsep yang disampaikan oleh Syekh Mujahid. Oke, itu ya teman-teman ya, filosofi yang kedua, masalah logika atap bocor dengan beragam teorinya tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke filosofi yang ketiga teman-teman sekalian, memahami anatomi ya. Nah, memahami anatomi ini, penjelasan jabaran anatomi ini Ustaz Haris Mujahid juga berangkat dari apa yang Allah Ta'ala sebutkan pembagiannya dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Lagi-lagi kita tekankan, nanti di sepanjang bahasan video ini, semuanya adalah murni ini sudah hasil karya keilmuan, logika, filosofi keilmuan yang sudah dirumuskan oleh Haris Mujahid rahimahullah ta'ala, bukan menjadi bagian dari makna ayat itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya, sama-sama kita simak ya. Yuk kita sama-sama. Langsung nah ini, saya masuk sini ya. Saya berbicara anatomi di sini. Insya Allah untuk bagi para nakes, tenaga nakes yang udah mereka, saya yakin Anda belajar nama itu udah banyak sekali ya. Karena mereka belajar berapa semester? 2 semester ya, belajar nama-nama anatomi yang udah begitu komplit. Kita sekarang membahas ini. Coba tadi apa yang pertama tadi? Nah, ya kita coba ya. Nggak apa ya, jadi kita sambil baca. Nah, kita coba perhatikan di sini. Nah, di sini kalau kita berbicara nutfah,
Nutfah di sini kita berbicara apa? Kita levelnya itu sperma dan sel telur bertemu. Nah, coba masuk ke dalam lagi. Nah, kita cari ya. Sel sperma dan telur bertemu. Nah, ini berubah menjadi sel, berkembang terus semuanya. Nah, di sini kalau kita berbicara nutfah, ini levelnya level sel. Kalau ada kerusakan sel, jadi yang selesaikan itu bukan kita ngotak-ngatik sel, karena kita tidak punya kemampuan itu. Serangan ini kan masalah kanker. Yang kita selesaikan, ini sel kanker. Dia yang salahkan selnya, ya kan? Nah, nanti kita fokusnya apa? Mereka gimana caranya sel itu apa? Diisolasi, dikemo, dihancurkan, ya, diawetkan sehingga tidak bisa busuk. Nah, bahasa seperti itu, diradiasi. Karena mereka fokus pada selnya sendiri. Seharusnya, balik lagi kayak ini, kalau kita berbicara sel, yang kita selesaikan bukan kerusakan di selnya, kita naik ke atas. Apa yang kita selesaikan? Nah, jadi kalau sel rusak, kita naik ke atas, yang kita selesaikan adalah darahnya, alaqahnya. Jadi kualitas darah. Kenapa darah bermasalah? Ya, nah nanti kalau darah salah juga, kita solusinya bukan transfusi darah, naik ke atasnya lagi. Naik apa lagi? Nah, sistem peredaran darah, kardiovaskular dan pulmoneri, itu yang kita selesaikan. Jadi kalau nanti kalau ada orang-orang bermasalah darah, ini kandung oksigen kurang apapun juga, dicek. Jangan-jangan sistem peredaran darah, jantung, kapiler, apa semuanya, jantung, arteri, kapiler, vena bermasalah. Selesaikan dulu, ya. Terus apalagi misalnya, kenapa nih bermasalah? Coba cek sistem pernapasannya. Jadi nanti kalau kita berbicara mudghah, kita berbicara sistem peredaran darah, kardiovaskular dan pulmoneri sistem harus benar, ya. Kalau ini bermasalah, bukan jantung masalah, bukan jantung selesaikan, bukan ini, naik ke atasnya lagi. Apa? Misalnya sini, nah kita berbicara tulang belakang. Jadi kalau ada permasalahan yang lain-lain semuanya, kita selesaikan apa? Naik levelnya. Tulang belakang selesaikan, rapihkan. Nah, nanti kalau ada tulang belakang bermasalah, saraf kejepit, gimana cara selesaikan saraf kejepit? Ya kan? Ada di leher, di toraks, di segala macam. Gimana cara selesaikan? Naik level lagi ke atas. Yang diselesaikan apa? Rangkanya. Ya. Jadi selalu itu. Rangkanya selesaikan, karena hanya ada dalam Quran definisi yang menarik adalah fakasona izoman lahman. Aku bungkus rangka dengan daging. Nah, ini menarik di kata-kata ini. Waktu saya menyelesaikan rangka dibungkus dengan daging, solusinya seperti ini. Jadi subhanallah, level manusia anatomi yang paling penentu, paling akhir, yang paling sempurna itu fakasona izoman lahman, rangka dibungkus dengan daging. Sehingga kalau boleh dikatakan tuh, manusia itu dibagi dengan dua anatomi besar, yaitu rangka dan daging. Nah, pemahaman daging di sini nanti ke depan, jangan berharap daging itu kayak soto ya, yang dagingnya ya, daging terus dibagi lagi babat, gitu kan ya, terus paru, limpa, tidak. Semua yang kecuali tulang namanya daging. Jelasnya, semua kecuali tulang namanya daging. Jadi organ-organ masuk pada kategori daging. Dan daging itu membungkus pada tulang. Nah, itu tadi ya penjelasan singkat bagaimana memahami anatomi ya, urgensinya sampai kemudian kepada bagian bagaimana cara memahami keluhan. Nah, nyambung dengan apa yang tadi kita bahas tentang logika atau bocor dan seterusnya itu ya teman-teman ya. Nah, lagi-lagi tadi di bahasan video tersebut Ustaz Haris Mujahid menyampaikan tentang ayat ini paling tinggi dan seterusnya. Lagi-lagi ini sudah inspirasi yang diambil, ditangkap oleh Haris Mujahid teman-teman ya. Jadi ini bukan mana ayat dan seterusnya, ini bukan tafsiran dari ilmu Mu'min itu sendiri, bukan. Ini semuanya pure hasil riset penelitian oleh Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Nah, tidak hanya berhenti di situ teman-teman sekalian. Beliau juga kemudian menjelaskan ya bagaimana keterkaitan rangka, kalau tadi secara logika runtutannya ya, penciptaan dan seterusnya, beliau rumuskan, beliau coba jabarkan teorinya dan seterusnya. Nah, kemudian beliau juga jelaskan keterkaitan rangka dan pengaruhnya terhadap masalah pada daging gitu ya. Kita simak penjelasan beliau ya di video berikut ini. Nah, di sini kita berbicara ini. Jadi Allah ciptakan, coba kita lihat semuanya. Kan di sini ada tuh. Allah ciptakan pertama tuh belum ada rusuk, belum ada pinggul. Jadi kepala, tulang belakang, tulang ekor. Yang paling sempurna Allah ciptakan itu justru mana dulu? Tulang ekor dulu yang sempurna. Nah, jadi coba kembali lagi ini pertama. Jadi ini izoman yang pertama Allah ciptakan adalah kepala, tulang ekor, tulang apa? Kepala, tulang belakang, tulang ekor. Ya, kembali lagi. Saya sekarang coba perhatikan di sini.
Jadi Allah ciptakan kepala, tulang belakang, tulang ekor. Ini tulang yang satu. Jadi kalau kita lihat ada 3 bagian utama tulang. Pertama apa? Tulang kepala, ekor, ini satu paket. Terus yang kedua, Allah ciptakan pinggul. Pinggul muncul kaki. Jadi utama itu tulang belakang, kepala, tulang belakang, tulang ekor, satu. Nah, tulang pinggul. Nah, udah tulang pinggul, turunkan lagi dikit, ya. Baru setelah itu kita masuk ke tulang rusuk. Jadi ada 3 bagian tulang yang harus dihafal ya. Yang harus dihafal. Jadi tulang pertama yang penting apa? Kepala, tulang belakang, tulang ekor. Dia diapit sama tulang pinggul. Di atas ada tulang rusuk. Nah, ini masuk kepada materi pasal al-kasoni, karena di sini penting sekali bermain di sini. Ya, perhatikan sini. Jadi inti pertama yang harus diciptakan di kepala, tulang belakang, tulang ekor, di sini ada saraf-saraf. Sumber energi ada di tulang belakang. Terus di dalam penciptaan ini, kepala, tulang belakang, tulang ekor, yang paling penting adalah tulang ekor. Ini ada sakrumnya, ini ada ujungnya. Ini yang paling penting. Jadi nanti kalau manusia mati, ini awal penciptaan, kalau bahkan manusia mati pun juga, semua hancur, kecuali ini. Nah, nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan lagi. Di sini akan bertumbuh kita yang baru. Ya, akan muncul seperti biji lagi. Jadi di sini yang pertama paling penting Allah ciptakan kepala ini satu bagian, saya nyebutnya tulang tengah. Kepala, tulang belakang, tulang ekor, satu paket. Jadi ini tidak boleh dipisah-pisah. Tulang ekor, ini, sini, ini tidak boleh dipisah-pisah. Jadi kalau ada kesalahan ini, kenanya semua sampai ke leher. Ya, jangan pernah misahkan kepala dengan tulang ekor. Jangan pernah misahkan tulang leher dengan sini. Jadi ini satu paket. Jadi kalau ini melintir, ini ikut melintir semuanya sampai ke leher, sampai ke kepala. Ya, paham ya? Jadi kita tidak bisa. Kenapa ini apa hubungannya? Ya memang satu bagian. Ya, jadi kepala di sini. Ini menyambung semua satu paket. Ini satu bagian rangka. Oke. Di sini energi ada di sini semuanya, ya, tulang belakang, tulang ekor semuanya. Jadi kalau ada manusia lemah segala macam yang diselesaikan ini. Oke, lanjut lagi. Tulang belakang ini diapit sama tulang pinggul. Ya. Jadi kalau seandainya pinggul lurus, coba diperjelas posisi saya. Ya. Lihat, perhatikan. Kalau posisi saya lurus, pinggul lurus, tulang belakang lurus. Jelas ya? Karena tulang belakang diapit sama tulang pinggul. Kalau pinggul saya belok, apa yang terjadi? Badan pun akan belok. Tulang belakang akan belok sini. Terus lurus. Kan nggak mungkin jalan gini. Jadi kalau pinggul kaki belok, otomatis ini juga. Kalau ini sini ya, lihat. Pinggul saya ngebuka ke belakang, otomatis badan juga belok sini. Kan nggak mungkin lurus. Nah, kalau saya badan ini kan. Nah, kalau ini juga bisa lihat. Ini sini, ini ngebuka, buka, akan belok semuanya. Ya, jadi tulang belakang diatur oleh tulang pinggul. Maka itu dalam sholat tulang pinggul, ya, diatur oleh apa nih? Dia mempengaruhi kaki. Jadi perhatikan, kaki tergantung kepada tulang pinggul. Ya, coba kembali lagi sehingga muncul rumus. Fokus ya. Semua masalah yang ada di kaki, sebentar nih. Nah, semua masalah yang ada di kaki semuanya, dari jempol, dari ini semuanya, ini ankle, lutut, gangren, apapun juga yang terjadi di sini, ini suka lepas, orang nyebutnya asam urat, sendi lepas, kaki panas, ya, tumit sakit, betis kram, apapun juga, penyebabnya dari mana? Posisi pinggul. Jadi kaki tergantung kepada pinggul. Jadi kalau ada orang saraf kejepit, sakit sini, lutut geser, yang selesaikan bukan ininya, tapi apa? Pinggul. Jelas ya? Jadi kaki tergantung kepada pinggul. Ya, oke. Nah,
Jadi kalau kaki pinggul ngebuka, kaki pun membuka, ya. Pinggul nutup, kaki nutup. Ya, pinggul melintir, kaki pun melintir. Ya, maka itu coba. Kalau maka itu pas sedang sholat itu sebisa mungkin sholat dengan benar, posisi dengan karena kita meluruskan semuanya. Jadi dipres. Ya, dipres. Nah, kalau posisi kita lurus, perhatikan. Kalau posisi lurus otomatis ini dan ini ya. Ini saya kedorong dikit ya. Nah, coba. Kalau kaki kita lurus, ini juga lurus. Jadi nggak akan gesekan, ya. Tapi kalau pinggul melintir ke sini, ini nggak pas, ya. Kan harusnya, kan nggak mungkin orang jalan tetap lurus. Kalau pinggul kebuka, kan nggak mungkin kita jalan kaki gini. Pasti kaki tetap aja, pinggul kebuka, kaki lurus. Nah di sini ada terjadi pergeseran sini. Nah lutut akan sakit. Belum lagi otot-otot. Jadi perhatikan, rumus satu yang kita pegang, bahwa semua penyakit yang ada di kaki disebabkan oleh pinggul. Jelas ya? Nah, kalau pinggul lurus, ini pun lurus. Nih, udah jelas ini ya. Nah, gimana cara menyelesaikan pinggul? Nah, jadi kalau pinggul belok, kaki. Nah, gimana cara ngeluruskan pinggul yang belok-belok? Saya bicara atas dulu ya. Sebelah lagi, atas lagi. Jadi kalau pinggul lurus, tulang belakang lurus, rapih. Rusuk pun rapih. Kalau posisi sholat rapih, duduk gini, rongga dada itu ideal. Napas normal. Tapi kalau seandainya kaki saya buka, rusuk otomatis jadi gini. Ya, perubahan pinggul, tulang belakang, rusuk pun berubah, jadi sempit. Kalau sholat benar, lurus, benar, tulang belakang lurus, pinggul lurus, tulang ekor lurus, tulang belakang lurus, rusuk pun lurus, volume besar. Otot-otot kendor semuanya pas, tinggi, ideal, sehingga napas tidak sesak, tidak sempit. Oksigen masuk ke dalam. Bebas. Nah, ya, jadi dengan posisi salat sebetulnya perbaiki. Maka itu nanti kenapa bayi kita selalu di bedong? Karena bayi paling sederhana, bayi di bedong itu memposisikan posisi dia seperti sholat. Maka itu bedong pas itu, kaki rapat semuanya, tangan megang pantat. Nah, kan kita susah nyuruh bayi, ayo, orang rapih kayak gini, nggak mungkin. Jadi kalau bedong bayi, kaki luruskan, tangan megang pantat, kasih bantal, dia reposisi sholat. Maka itu kenapa Allah wajibkan sholat 5 waktu. Artinya di sini reposisi tulang kita dengan benar. Sehingga kita nggak punya penyakit yang sia-sia, yang tanpa, padahal kita udah ada diberikan obatnya. Nah, jelasnya. Jadi kalau pinggul lurus, tulang ini lurus, tulang belakang lurus, rusuk pun lurus. Kalau rusuk rapi, tangan pun nggak masalah. Jelas ini ya? Tangan tidak masalah. Nah, jadi tangan tergantung kepada rusuk. Jadi kalau kita bermasalah carpal tunnel syndrome, tangan kesemutan, apalagi darah nggak ngalir, terus sakit di sini, masalah di mana? Dari rusuk. Kenapa rusuk bermasalah? Dari mana? Tulang belakang. Tulang belakang dari mana? Pinggul yang apa? Yang geser. Ya, gimana cara menyelesaikan pinggul? Lihat. Kalau pinggul saya geser ke kanan, ya, gesernya ke kanan ya. Nah, berarti gimana cara ngeluruskannya? Lihat. Kalau geser kanan, yang kanan pasti apa? Di belakang, yang ini di depan ini. Gimana cara ngeluruskannya? Tidak cukup hanya diginikan saja. Harus apa? Paham sini? Pernah tahu obeng apa? Obeng ketrok? Obeng palu ya. Jadi obeng kalau skrup yang udah karatan, di skrup nggak bisa, diketok keras, cek, truk muter. Nah, obeng palu ya, obeng ketrok namanya. Nah, begitu juga kaki kita yang udah belok seperti ini harus diputar. Cara muternya, kalau hanya muter nggak cukup, diputar-putar
dikit-dikit nggak cukup. Jadi udah diputar harus dipukul. Jadi maka tuh kalau kaki saya gini, saya harus diputarkan sekaligus dipukul. Lihat ya, lihat gimana cara kan? Duk. Nah, ya. Maka tuh hentakan kaki adalah rumus gimana caranya menghilangkan penyimpangan di kaki dengan dihentakkan sambil luruskan. Karena dia miringnya ke kanan, seharusnya balik putarnya ke kiri sambil hentakkan ke depan. Nah, baik, itu tadi teman-teman ya. Itu tadi penjelasan beliau berkaitan dengan anatomi. Dan dari poin-poin yang tadi beliau jelaskan, kita punya kesimpulan beberapa poin ya. Yang pertama adalah dari penjelasan beliau tadi, ini menunjukkan bahwa ada efek yang akan dirasakan oleh daging ketika terpengaruh dari gerakan-gerakan di rangkanya, gitu ya. Nah, karena kesimpulannya kemudian masalah awal itu muncul keluhannya disebabkan karena gerak tubuh. Tadi beliau kunci di tulang dibungkus daging ya. Dan lagi-lagi kita tegaskan ya teman-teman ya, apapun yang beliau poin apapun yang beliau tadi kaitkan dengan ayat, kemudian pemaknaan nutfah, alaqah, mudghah dan seterusnya. Sekali lagi ini sifatnya adalah inspirasi kemudian menghasilkan buah fikir ya. Logika berpikir ya, filosofi keilmuan yang dirumuskan oleh Haris Mujahid. Jadi bukan makna dari ayat, tapi ini sifatnya adalah ide inspiratif yang kemudian dijadikan kajian oleh Haris Mujahid rahimahullah taala. Kemudian beliau risetkan dan melahirkan sebuah teori keilmuan gitu ya. Jadi teori ini yang beliau tadi jelaskan itu murni memang versi Haris Mujahid rahimahullah taala. Nah, itu ya tadi ya. Maka karena kemudian fokus keluhan ya, masalah utama di level penyakit itu adalah pada bagaimana mengkondisikan tulang dibungkus daging yang beliau tadi berulang kali menyampaikan soal fakasauna lidhuma lahma tadi ya, ngutip ayatnya tadi gitu ya. Maka kemudian karena disebabkan karena gerakan ya, sebab karena pergerakan rangka, maka otomatis solusinya pun yang lahir adalah gerak rangka gitu ya. Tadi seperti beliau contohkan seperti analogi obeng ketrok tadi ya, yang kemudian beliau praktekkan dengan gerakan hentak kaki gitu ya teman-teman ya. Nah itu ini adalah ikhtiar bagaimana kemudian kita meluruskan ya tulang yang dibungkus daging tadi. Harapannya kemudian begitu tulang yang dibungkus daging ini posisinya dalam posisi simetrinya, posisi netralnya, maka itu kemudian akan berpengaruh pada saluran pernafasan, peredaran darah, kualitas darah itu sendiri sampai kemudian perbaikan di level selnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dari poin-poin tadi yang disampaikan, beliau juga kemudian membahas ya. Nanti kita akan simak setelah ini ya. Bagaimana kemudian ternyata dari konsep rangka ya, tulang yang dibungkus daging, kita berarti fokus bicaranya yang paling urgent adalah masalah rangkanya gitu ya. Rangka ini dia adalah bagaimana kemudian kita bisa fokus pada memposisikan potnya atau panggulnya. Tadi beliau sedikit menyampaikan masalah ini kalau melintir dan seterusnya gitu ya, gimana badan miring, pinggul miring, atas miring dan seterusnya. Nah, seperti apa kemudian penjelasan berkaitan dengan efek gerak panggul atau pinggul ini terhadap perubahan atau terhadap kondisi daging seperti apa? Mari kita simak video penjelasan beliau berikutnya ya. Kita masalah nanti kembali lagi ya, masalah pinggul sini ya. Lihat sini. Fakasona izoman lahman ya. Jadi rangka dibungkus dengan daging. Ingat ya. Coba di kepala kita di urutan nutfah, alaqah, mudghah, izoman, fakasona, izoman, lahman. Di dalam anatomi tubuh manusia dalam Quran, Allah tidak bercerita mengenai organ. Ada laman, aku ciptakan jantung, aku ciptakan usus, aku ciptakan ginjal, limpa, enggak. Allah tidak bercerita itu, Allah hanya bercerita, aku bungkus rangka dengan daging, itu saja. Ya, jadi semua organ, mau paru, mau apapun, mau jeroan, semuanya dia masuk kategori daging. Ya, jadi dalam ini tidak ada soto daging, soto jeroan, nggak ada. Semuanya soto daging. Ya, selama ini kan kita bagi-bagi soto apa? Soto daging, soto apa lagi? Daging sama jeroan ya, nggak ada. Dalam apa ini? Semua jeroan masuk ke dalam kategori daging. Oke. Nah sekarang saya ambil contoh. Kalau seandainya pinggul nih, kalau pinggul kebuka, berarti ini kan otot ya. Kalau pinggul kebuka, berarti otot ketarik ya. Kalau tulang mendekat, otot kendor. Kalau tulang begini, daging apa? Lintir. Perhatikan ya.
Jadi ini ada tulang, ini ada daging. Jadi kalau tulangnya gini, ketarik kan? Kalau tulang ini, dia kendor. Kalau tulang ini, dia melintir. Jadi penyakit organ dalam tubuh, karena berdasarkan logika fakasona izoman lahman, rangka dibungkus dengan daging. Jadi penyakit manusia itu ada apa? Ketarik, kendor, melintir. Itu saja. Ya, saya contoh. Coba bayangkan kalau ibu-ibu atau anak-anak ya kebelet pipis. Ya, posisinya yang mana? Langsung apa? Kita kencengkan. Supaya apa? Tidak kendor. Ya, anak-anak kalau udah kebelet pipis kan pasti posisi gini. Untuk apa? Dia kencengkan ini supaya tidak keluar. Terus kalau udah ini apa? Gimana caranya? Kalau udah deket langsung dikendorkan, keluar. Orang mau BAB, otomatis supaya nggak keluar diapain? Dikencengkan sini. Kalau udah mau keluar, dikendorkan. Terus satu lagi, jadi kalau kita kencengan, susah kencing. Nah ini ke depan nanti gini. Satu sini ya, coba perhatikan. Kalau untuk membahas supaya ini gampang ini, ada botol aqua yang udah kosong. Nah ini ya, saya contoh ini. Coba perhatikan. Ini aqua ini, katakan ini kandung kempis segini gini, ambil ya, karena kita bisa kandung kempis bisa nampung segini. Tapi kalau kandung kemih dia, ya, dia melintir, saya putar melintir, nah melintir ya. Nah volume jadi berkurang, ya. Kalau melintir volume berkurang, kandung kemih juga berkurang. Nah akhirnya yang seharusnya dia bisa nampung air ke 300 mili, apa misalnya 300 mili ya, kita bisa nampung. Karena melintir jadi kecil. Jadi dia nggak bisa nampung, kencing namanya apa? Beser, ya, karena dia nggak bisa nampung, kencing terus, jadi beser. Tapi kalau gimana cara menyelesaikan orang beser? Dia apa kan? Dikembalikan lagi. Jadi dia bisa kencing, nampung, baru setengah liter baru kencing. Oke, terus ada lagi. Kalau kita nahan kencing, kita kencengkan, kencing susah keluar. Maka itu nanti ada orang prostat yang susah kencing, berarti solusinya penyebabnya apa? Orang susah kencing, pasti kekencengan. Ada juga orang yang, kalau kencing kan kita kendorkan, keluar. Ada orang nggak bisa nahan kencing. Namanya apa? Kenapa? Kekendoran. Ya, solusinya dikencengkan. Jadi orang yang inkontinen yang suka apa? Nggak bisa nahan pipis, ngompol terus, ketawa ngompol, ini ngompol, nah itu kekendoran, tinggal dikencengkan. Anak-anak yang suka ngompol, itu tinggal kencengkan. Nang saat itu juga, dia nggak ngompol lagi. Ya, kalau pas ngompol, tinggal. Oke. Satu lagi ya, nanti masalah kendor kenceng. Nah, kembali lagi. Nah, jadi nanti ada lagi orang yang susah kencing, prostat, pasti kencengan. Solusinya kendorkan. Ya, nanti ada praktek-prakteknya, ada video-videonya. Nah, ini seperti ini. Nah, kembali lagi sini, saya akan bahas lagi. Nah, ada lagi orang yang kekencengan, tapi melintir. Jadi akhirnya apa? Dia susah kencing, kalau kencing pun dikit-dikit. Ada juga orang yang kendor, tapi melintir. Artinya apa? Dia gampang ngompol. Ya, nah situ. Oke, kedua pinggul kita tahu ya. Jadi pengaruh pinggul, kalau dia kendor kencang, pengaruhnya ke organ sini. Semua yang nempel, usus pun nempel di sini. Nih, usus. Namanya ini kan, ini tulang usus nempel di sini semuanya. Nah, perhatikan di sini. Rahim ada di sini. Nempel di tulang, namanya tulang kemaluan. Dia kemaluan ada di sini, di bawah sini ya. Coba tulang tadi yang mana? Yang satu lagi. Nah, ini. Coba perhatikan. Sini ya. Nah, ini ada kemaluan di sini. Ada di sini. Jadi nanti ada di sini. Otot-ototnya nempel ke sini. Nah, ini kan tulang sini. Tulang pubis ada di sini. Bagi wanita, kalau wanita seperti ini, ya, kita ke sini, dia langsung apa? Kalau dia melintir, udah melintir sini. Nah, jadi otot-otot rahim, leher rahim bermasalah. Maka tuh orang-orang yang bermasalah leher rahim, kebanyakan tulang kemaluannya apa? Melintir. Ini sakit semua sini. Jadi yang selesaikan adalah apa? Rapikan tulang pinggulnya. Nah, udah rapi,
nanti otot-otot dalam juga akan normal, ya. Terus kembali lagi di sini. Ini ada tulang ekor. Anus, otot atas anus nempelnya ke sini. Sehingga kalau ini, ya, anus tulang ini yang melintir, tulang sini melintir ya. Nah, otot anus nempel ke sini. Nah, orang akan ambeien. Ya, karena dia apa? Melintir. Jadi untuk orang menyelesaikan ambeien, tulang ininya diluruskan. Kalau udah lurus dia seimbang, ya. Jadi dia bisa nutup maksimal, buka maksimal. Terus ada lagi. Otot ini nempel ke sini. Namanya periformis. Jadi kalau ini menjauh, otot ini sakit. Ya, di sini. Nah, maka tuh kalau ketarik, ini bisa bisul, ambeien juga sini. Ini periformis sakit. Nih, otot ini kejepit sakit, nanti otot yang ini kejepit sini, ada ini, dia akan saraf kejepit di kakinya, siatika. Jadi yang selesaikan adalah pinggul utama yang selesaikan, ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, penjelasan Ustaz Haris Mujahid berkaitan dengan masalah pergerakan di pot panggul itu bisa berpengaruh pada kondisi daging. Tadi beliau banyak mengeksplor tentang pengaruh pada kondisi di daging-daging yang dekat dengan area panggul itu sendiri, organ reproduksi, masalah kencing dan seterusnya gitu ya, masalah buang air kecil maksudnya ya, dan seterusnya. Nah, apakah kemudian hanya bicara tentang masalah keterkaitan dengan organ reproduksi atau area sekitar panggul? Tidak hanya itu teman-teman sekalian. Apakah hanya organ pencernaan? Enggak. Bahkan pengaruhnya nanti bisa sampai ke tangan, juga bisa sampai ke rusuk gitu ya. Rusuk dan juga bisa sampai ke tangan. Nah, kita simak ya penjelasan beliau berkaitan dengan masalah tersebut. Kalau kita bisa menyelesaikan rangka, daging pun organ akan beres. Kalau daging beres, pembuluh darah akan beres. Sirkulasi darah beres, ya. Oke, lihat kembali lagi ke sini. Apa efeknya tulang belakang ke rusuk? Ini perhatikan. Kalau seandainya saya tulang belakang kaki lurus lurus, rusuk volume besar. Kalau seperti ini, otot pun dia pas. Tidak kendor, tidak kencang, pas. Jadi bisa apa? Seperti ini. Tapi kalau kaki saya ada yang buka satu melintir, rusuk akan apa? Melintir juga. Kan nggak mungkin jalan gini, dia lurus. Apa yang terjadi? Rusuk saya melintir. Jadi terjadi rotasi di rusuk. Nah, perhatikan. Ini ada rusuk. Rusuk-rusuk. Di antara rusuk ini ada otot. Jadi ototnya gini, silang-silang. Kayak kali itu. Silang-silang sini ya. Ada otot dalam. Yang satu fungsinya untuk apa? Yang satu. Ya. Nah, jadi orang asma itu coba lihat. Kebanyakan kalau tulang ekor masuk, badan gini, sempit. Ya, otomatis. Orang asma fungsi seperti ini. Dia mengecil. Napas otomatis sempit. Yang diselesaikan maka tuh asma selesaikan lebarkan rongga dada. Gimana cara ngelebarkan rongga dada? Tergantung pada apa? Tulang belakang. Ya, tulang ekor luruskan. Kalau ini udah pas semuanya rongga dada besar, asma selesai. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi pergerakan pot ya, itu bahkan bisa mempengaruhi pada rusuk sampai ke tangan. Jadi jangan hanya fokus pada keluhan ya di tangan dan seterusnya. Fokus kita benahi mana yang menjadi masalah primernya. Itu dalam kondisi ini adalah bagaimana kita meluruskan potnya ya. Tentu meluruskan pot ini ya kembali lagi karena masalahnya ini efek dari gerakan. Tadi di video-video sebelumnya sudah dijelaskan Ustaz Haris. Maka cara menyelesaikannya pun juga dengan gerakan. Nah, bahkan teman-teman sekalian, ini bukan hanya terpengaruh oleh kondisi panggul yang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri gitu ya, kendor atau kencang, nggak hanya itu. Tapi juga terpengaruh oleh tipe tubuh. Nah, nanti sahabat semuanya teman-teman itu akan belajar ya tentang tipe tubuh itu apa saja gitu ya. Jadi pas itu teman-teman sekalian kita akan diajarkan untuk membaca manusia itu secara utuh. Tidak hanya ngecek panggulnya gitu ya. Kita hanya membaca bagian-bagian parsial di tubuh, tapi kita lengkap membacanya. Nah, di PAS itu ada pemeriksaan, salah satu pemeriksaan, alat pemeriksaannya itu adalah membaca tipe tubuh manusia. Nah, seperti apa efeknya tipe tubuh manusia terhadap kondisi pada dagingnya? Nah, kita simak ya. Beliau akan jelaskan bahasan tersebut di video berikut ini. Ada lagi orang yang badannya, nanti kita belajar tipe S dan tipe C. Contoh misalnya, nah, ada ini dua, saya kasih contoh. Ayo sini, Umar sama Gere. Ya.
dibuka dulu. Ya, ya biar kelihatan nggak apa, pakai. Yang penting bajunya ngepres ya. Coba perhatikan. Ini ada 2 contoh nih, ya. Nah, nanti kita belajar tipe C dan tipe S. Nah, kita perhatikan tipe C. Tipe C adalah, coba kalau misalnya ini, coba ruku yang belum lurus. Ya, cukup biasa dulu ya. Nah, tipe C itu kalau ini duduk aja. Nah, lihat kalau duduk dia apa nih? Melengkung. Dia kayak huruf C. Coba beda lagi yang ini. Coba duduk ke sini. Nah, dia kalau duduk ini beda ya. Ini apa? C kalau ini sini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, sini nah, ini dimasuk. Ini tipe S. Jadi kayak apa? Jadi ada maksud. Kalau ini keluar nama C, kalau ini tipe S. Coba perhatikan berdiri. Nih, nanti kita lihat ya. Tipe C. Tipe C biasanya nanti kita bahas materi berikutnya lagi ya. Nanti ada lebih detailkan. Tipe C itu orangnya kebanyakan kurus. Tipe S kebanyakan tipenya adalah badannya lebar. Coba perhatikan di sini. Nah, tipe C kebanyakan rongga dadanya, coba tuh ekor masukkan dikit. Nah, jadi otomatis badan apa dia? Sempit. Orang tipe yang kurus kayak gini, kebanyakan tulang belakang apa? Rusuknya dia kecil, sempit. Napasnya sempit. Penyakit orang kurus adalah sempitnya rongga dada. Namanya asma. Tapi orang-orang tipe besar, karena rusuk masuk, ini ototnya kencang semuanya. Penyakit coba dinaikkan, masukkan lagi pinggangnya apa? Ini bukan rekor, apa ini ya pinggangnya. Nah, tambah kencang kan ya? Coba napas. Nah, ini kan di apa? Di tulang ekor masukkan. Nah, gini kan. Jadi dikencangkan rongga dadanya, ya. Nah, tipe kayak gini karena kencang. Beratnya itu karena apa? Rongga dadanya, kita berbicara penyakitnya dulu, ya. Nah, penyakit seperti ini, rongga dadanya kencang. Semuanya kencang semuanya. Besok kita bahas. Kencang sehingga tipe ini adalah penyakitnya adalah sempit rongga dada, tipe ini sesak. Napas pendek. Jadi itu napas pendek berat. Nah, oke, bisa ke samping lagi. Coba. Tipe yang satu ini nanti rongga dadanya dia mengecil. Tapi kalau dia rongga dada tetap besar, tapi masalah otot-otot ini kenceng. Ini masalahnya. Nanti penyakitnya. Kalau seandainya menyimpang tambah parah namanya asma, belum tentu ya. Orang asma kebanyakan tipe kayak gini. Tapi dia bukan asma. Sesak. Dalam Quran 2. Sesak dan sempit. Nah, tipe kayak gini namanya penyakitnya apa? Sesak. Kenceng. Interkostal sini. Nah, ada menarik di sini. Nanti ke depan, jadi untuk menyelesaikan rongga dada yang kenceng, yang paling bahaya, jadi gini ya, nanti kita berbicara getah bening juga. Nah, orang-orang seperti ini, kalau ini kenceng, ototnya kenceng, udah kenceng melintir. Ya, pada wanita, kenceng sekali, sehingga rusuk itu nggak bisa gerak. Nah, tipe-tipe kayak gini nanti bermasalah di sini. Otot-otot ini bermasalah. Di organ udah jelas bermasalah, otot juga bermasalah. Nah, pada wanita kebanyakan kalau otot ini bermasalah, kenceng dan tidak bisa ini, nah ini benjolan muncul di sini. Mereka nyebutnya kanker payudara. Jadi, nah sebetulnya kanker payudara itu sederhana. Kalau kita bilang kencengnya rongga dada sehingga otot-otot ini nggak ngalir, kenceng sehingga getah bening nggak ngalir, darah nggak ngalir. Jadi sebetulnya untuk masalah kanker payudara kita selesaikan, rongga dada lapangkan, dan otot-otot kita yang tadi melintir kita selesaikan. Ya, maka tuh di PAS nanti ada ilmu yang luar biasa masalah menyelesaikan masalah kanker payudara. Oke, ya kita ini lagi. Ya makasih. Nah, itu tadi teman-teman ya, bahasan tentang masalah pengaruh tipe tubuh. Jadi, beliau ngajak kita berpikir, orang yang punya masalah pernafasan, atau bahkan sampai stagnasi, cairan, getah bening, dan seterusnya, apapun itu istilahnya ya, jadi kanker payudara dan seterusnya lah ya, itu coba digali, jangan-jangan ini masalahnya adalah badan yang terlalu kekencengan gitu ya, atau badan yang dia terlalu terlalu melengkung ya, seperti tadi beliau contohkan pada tipe C misalnya. Nanti teman-teman akan ketemu bahasan itu. Maka yang kita selesaikan bukan justru pada fokus pada penyakitnya seperti apa yang kita perlu stimulus pada saluran pernapasan. Tidak, kita selesaikan tipe C-nya, kita selesaikan tipe S-nya. Ya, begitu kondisi tubuh itu kembali ke posisi normalnya, netralnya, tidak terlalu melengkung, tidak terlalu masuk gitu contoh misalnya. Sederhananya begitu, maka harapannya setelah itu kemudian tubuh bisa recovery sendiri, dia bisa
self healing gitu ya, dia bisa sehat secara mandiri gitu ya. Itu diantara harapan kemudian perumusan keilmuan pas ini juga hadir teman-teman sekalian. Nah, kesimpulan sekarang, bagian kesimpulan. Di video kali ini teman-teman sekalian kita akan sama-sama menyimak bagaimana Ustaz Haris mengajarkan kita cara mudah ya mendiagnosa permasalahan yang ada di rangka teman-teman sekalian ya. Beliau akan mengajarkan kita cara mudah untuk mendiagnosa, cara membacanya itu mudahnya seperti apa. Tentu nanti pendetilannya ya selama 2 hari belajar ini teman-teman akan banyak belajar itu cara memeriksa, kemudian cara nanti gerakannya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah, kita simak ya bagaimana kemudian Ustaz Haris Mujahid mengajarkan kepada kita cara mudah memahami masalah di rangka sehingga kita mudah definisikan dan dari mana masalahnya sebenarnya kita simak sama-sama ya. Sambil nutup ini saya kembali ke sini untuk memperkuat karena ini masalah utama di sini. Ya. Jadi perhatikan, saya ulang lagi. Tulang dibagi berapa tadi? Saya ulang lagi ya. Tulang dibagi 3. Tulang apa? Kepala, tulang belakang, tulang ekor ya. Nih, 1. Terus kedua, ini bagian apa? Rusuk ya. Gimana rusuk ini? Apa? 1 ini apa? Kepala, tulang belakang, apa lagi? Tulang ekor. Kepala, tulang belakang, tulang ekor. Terus apa lagi? Yang kedua, pinggul. Ada apa nih? Ada kaki. 3, rusuk. Ada apa nih? Tangan. Jadi tubuh itu dibagi menjadi 3 bagian ini saja. Jadi nanti ke depan kalau ada masalah di tangan, jangan cari masalah tangan. Contoh carpal tunnel syndrome, CTS. Tangan kesemutan, tangan nggak bisa megang, nggak ada tenaga. Yang cari bukan di tangan, bukan otot dioperasi, yang selesaikan rusuknya. Jelas ya? Semua masalah tangan awal dari rusuk. Rusuk berawal dari tulang belakang. Tulang belakang yang luruskan apa? Pinggul luruskan. Cara ngeluruskan pinggul dari mana? Dari kaki. Hentakkan kaki lagi. Jelas? Benjolan payudara. Masalah di mana? Kencengnya otot rusuk yang udah nggak bisa gerak. Dari mana masalah? Berarti luruskan tulang belakang. Kendorkan. Gimana kendorkan ini? Luruskan pinggulnya. Dari mana? Dari hentakan kaki. Jelas ini ya? Semua masalah tangan berawal dari rusuk. Semua masalah organ yang ada dalam rusuk berawal dari mana? Rusuk semua. Jelas ini ya? Semua di sini. Masalah-masalah yang di sini dari mana? Dari tulang pinggul. Kalau di maka itu usus buntu di sini. Kalau ini menjauh, kena di sini. Ya, kalau di sini juga sini masalah. Jadi masalah-masalah di sini dilihat nempelnya kemana. Maka itu kalau belajar anatomi, jangan pelajari apa nama rumit-rumit. Gampang kalau belajar anatomi, lihat usus ini nempelnya ke otot mana. Yang diselesaikan otot itu. Orang masalah kanker leher rahim di sini nempelnya kemana? Oh ini otot ini. Ya luruskan yang ini. Orang ambeien. Kenapa? Nempelnya kemana? Tulang ekor. Ini yang luruskan. Ya. Ini nggak ada paru, semua organ di sini. Selesaikan mana? Yang selesaikan dari sini. Jelas ini ya? Leher, yang selesaikan mana? Bukan leher luruskan, tapi ini nempel ke sini. Ini luruskan. Dari sini. Jelas? Nah, sehingga nanti kita menyelesaikan semua bidang itu yang kita cek dari mana. Contoh misalnya, ada kaki busuk gangren. Gangren kebanyakan dari sini ke sini. Cek. Berarti ini dari mana menyelesaikannya? Dari sini. Ya, saraf kejepit semua dari sini. Kaki hitam semua selesaikan dari sini. Ya. Tumit sakit, asam urat, ini sendi-sendi geser. Saya nggak nyebutnya asam urat. Kalau asam urat nanti fokusnya kepada darah. Kebanyakan ini masalah sendi aja geser. Sehingga sakitnya di sendi. Ya, kalau karena mereka nggak bisa menyelesaikan, supaya bisa jadi obat, salahin darahnya. Sehingga pakai obat. Tapi sendi tetap geser. Oke? Di sini. Ya. Nah, kembali di sini semua masalah kepala, masalah di mana? Dari sini. Nah, nanti kita bahas tadi juga, tadi terakhir yang saya sampaikan sekarang. Kita bahas lagi. Di sini kalau kita berbicara tulang belakang, di sini kita berbicara saraf. Yang kuning-kuning ini saraf nih. Jadi nanti organ kerusakan organ itu bisa kenceng, bisa melintir, bisa kendor satu. Tapi bisa juga apa? Sarafnya kejepit. Contoh gini. Kita punya mesin.
mesin mobil itu nggak jalan tuh bisa jadi memang aus, mesinnya rusak, ya, udah berubah bentuk. Bisa juga akinya mati, nggak jalan juga. Jadi contoh orang yang gagal ginjal kebanyakan cek. Kalau organ, masalah kan daging, organ masuk kategori daging. Masalah daging penyakitnya kendor, kenceng, melintir. Oke. Tapi cek juga ada nggak saraf-saraf yang keginjalan kejepit. Jadi maka itu untuk menyelesaikan orang-orang yang saraf kejepit, yang kita selesaikan apa? Kondisikan kerangka semua normal sehingga daging normal. Ingat, ginjal masuk bagian daripada daging. Ya, selesaikan semua kendor kencengnya, melintirnya udah hilang. Nah, pastikan tulang-tulang yang ngejepit, saraf yang ngejepit ginjal selesaikan. Nah, ginjal akan berfungsi normal. Nah, kecuali memang orang-orang ginjalnya memang udah hancur. Misalnya obat kimia yang terus-menerus, yang udah jumlahnya banyak, dia hancur. Nanti beda lagi. Nah, maka tuh nanti kalau ada orang gagal ginjal, orang muda, dia nggak pernah minum obat, nggak pernah apa, ngobatin mudah. Ya, karena apa? Dia rusaknya hanya kabelnya aja. Kalau kendor kenceng lintir itu saja. Tapi orang yang udah bertahun-tahun pakai obat, sistemnya udah rusak, udah semua rusak, nah kita nggak bisa. Bedakan sini ya. Jadi kerusakan karena apa? Kerusakan karena sistem, ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi karena kerusakan karena kendor, kenceng, melintir, cepat. Kerusakan karena saraf, bisa kita selesaikan dan cepat. Ya? Oke. Maka itu nanti masuk lagi kenapa penyakit-penyakit ini kendor, kenceng, melintir, cepat selesaikan karena masalah rangka. Tapi kalau kita sendiri udah menghancurkan, menzalimi diri kita dengan minum obat-obat kimia dan dalam jangka panjang dan jumlah yang banyak, nah organ rusak nanti agak sulit. Misalnya gini, masalah liver. Anak-anak yang kena liver, kena hepatitis, kena apapun juga namanya ya, penyakit. Nah, kalau anak muda. Tapi kalau orang yang dia minum minuman alkohol banyak, livernya udah hancur. Nah, itu susah ngobatinya. Udah kering sirosis. Tapi kalau hanya masalah anak, itu kita bisa ngobati. Karena apa? Kalau masalah, dia nggak mungkin minum alkohol. Ya, jadi bedakan. Kerusakan karena dihancurkan oleh alkohol, dirusak oleh obat-obat kimia. Nah, kita nggak bisa menyelesaikan dengan pas. Tapi kita bisa memperbaiki sistem, memperkuat, sehingga sistem mampu memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Nah itu tadi ya teman-teman ya, Masya Allah beliau mengajarkan kepada kita sederhananya dalam membaca masalah pada tubuh manusia ya. Jadi kita justru tidak terjebak dengan nama dan jenis penyakit akhirnya gitu ya. Kenapa? Karena kita fokus mencari ini penyebabnya masalah apa nih, tadi beliau sebutin. Kalau namanya ginjal, namanya apa itu masuk dalam daging. Daging itu dia punya efek terkena nanti kendor, kencang, melintir gitu ya, karena efek gerakan tubuh tadi. Selesaikan itu gitu ya. Termasuk juga saraf-sarafnya, maksudnya juga sama itu. Selesaikan semuanya dengan gerakan-gerakan itu, dilurusin dulu. Nanti kemudian tubuh akan bisa menstimulus dirinya untuk perbaikan. Bahkan sampai pada keluhan level sel pun dia bisa bantu untuk menyelesaikan itu gitu ya. Karena tubuh kita memang sudah Allah Ta'ala anugerahkan kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri aslinya. Sehingga kemudian dia hanya perlu trigger, perlu kemudian kita kondisikan saja agar kemudian dia bisa mudah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tentu sekali lagi ini konsep pemikiran di pasal kasau ya. Kita fokus pada membenahi kondisi rangka tubuh ya, kondisi keseimbangan tubuh manusia. Nah, poin berikutnya yang menarik dari penjelasan terakhir beliau tadi adalah bagaimana kemudian kita lihat sebab kerusakannya teman-teman sekalian. Apakah kemudian keluhan yang muncul itu karena akibat kendor, kencang, melintir? Ya, berarti tadi contohnya sederhana, misal orang yang kena gagal ginjal, gitu, divonis gagal ginjal, tapi dia tidak pernah punya riwayat apa-apa, gitu ya, konsumsinya juga normal-normal, tiba-tiba kemudian fungsi ginjalnya menurun. Nah, ini bisa jadi hanya karena kendor, kencang, melintir. Selesaikan dengan gerakan, insya Allah begitu rangka dibungkus dagingnya lurus semuanya normal kembali, maka insya Allah fungsi ginjal pun juga akan berangsur-angsur pulih kembali, gitu ya. Nah, ini logikanya seperti tentu kembali ke atap bocor juga teman-teman ya, bahwa kalau sudah atap bocornya ditutup bukan berarti kemudian serta-merta jamur langsung mati, enggak ya, pasti bertahap ya. Bocornya hilang, basahnya juga perlahan nanti akan kering, lembabnya juga perlahan akan kering. Nah, maka begitu semuanya sudah kering, jamur pun perlahan akan mati. Jadi pasti akan ada beberapa kondisi keluhan sakit itu yang dia perlu tahapan dalam proses penyembuhannya gitu ya. Tentu setelah izin Allah Ta'ala tentunya ya teman-teman ya. Nah, kalau masalahnya itu insya Allah sederhana. Tapi kalau faktornya ini disebabkan karena faktor eksternal ya, contoh tadi beliau sebutkan minum khamar ya,
lalu kemudian konsumsi obat-obatan, atau kemudian dia sesak napasnya memang karena saluran pernapasannya sudah jebol gara-gara kebiasaan ahlul hisab gitu ya. Ada orang-orang perokok gitu ya. Ini kan artinya dia sudah merusak dirinya sendiri sebab eksternal. Nah, yang seperti ini tentu bukan kemudian tidak bisa diselesaikan, disembuhkan selesai, tidak, karena kesembuhan milik Allah Ta'ala. Siapapun yang sakit pasti ada jalan kesembuhannya. Hanya karena ini sifatnya karena efek eksternal, benda eksternal yang terlalu banyak masuk sehingga merusak tubuhnya, maka otomatis juga kalau ditanyakan kepada PAS, ya PAS tidak dalam ranah kemudian bisa mengcover serangan eksternal tersebut gitu ya. Kita bagaimana kemudian fokus memperbaiki sistem di dalam kondisi tubuhnya. Harapannya begitu itu baik, dia bisa meregenerasi jaringan selnya gitu ya, dan seterusnya dalam tubuh, memperbarui lagi, memperbaiki saluran peredaran darah dan seterusnya. Harapannya organ-organ yang sudah terlanjur rusak ini kemudian bisa tersuplai lagi nutrisi dan seterusnya gitu, sehingga ya semoga kemudian Allah Ta'ala izinkan bisa kembali pulih. Tapi ya kalau selama proses terapi orangnya tetap minum khamar ya, konsumsi obat-obatan juga gak berhenti gitu, artinya masih tetap dijejelin dengan begitu, ditambah kemudian contoh tadi misalnya yang masalah rokok, dia masih ngerokok juga, ya wajar kalau masih sesak napas gitu ya. Karena itu akibat dari kesalahan dirinya sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini hal-hal yang juga perlu kita perhatikan. Makanya memang kemudian sekali lagi pasti ini sifatnya ikhtiar ya. Sebagaimana kemudian kita juga memilih berikhtiar pengobatan lainnya. Metode pengobatan untuk menjemput kesehatan lainnya. Baik, gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke filosofi yang keempat, keilmuan yang keempat oleh Ustaz Haris Mujahid. Ini juga teori yang tidak kalah penting ya. Bagaimana beliau kemudian merumuskan ada trilogi pengobatan. Wah, ini ya, yang masyhur beliau sering sampaikan dengan kaidah input system output. Teori ini dirumuskan oleh Ustaz Haris Mujahid Allahyarham, dan ide awalnya juga lagi-lagi teman-teman ini berasal dari hadis Nabi SAW yang bicara tentang 3 ya pengobatan. Ini di sesi pengenalan apa itu PAS sudah kita kenalkan juga ya, hadis yang kemudian juga dijadikan bahan belajar oleh Haris Mujahid Allahyarham dan juga bahan riset beliau sampai kemudian melahirkan teori ini ya, diantaranya input system output ini. Sekali lagi ini adalah teori rumusan Haris Mujahid ya, bukan makna dari hadis tersebut. Seperti apa penjelasannya kita simak sama-sama videonya. Di sini dalam hadis ini mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa pengobatan ada berapa? Ada 3 ya, bukan 4 ya, 3 ya. Pengobatan ada 3, yang 4 tuh ada hal lain lagi ya. Kita coba, kita berbicara masalah apa? Pengobatan ada 3. Nah, dalam hadis ini kalau kita membaca, kita langsung kita terjemahkan bahwa sebuah proses. Kita sudah belajar proses. Apa itu sebuah proses? Ini ada sistem, ada apa nih? Ada input, ini ada output. Coba perhatikan di sini. Jadi sistem itu pasti ada yang input, ada yang output, ada nih. Jadi kalau kita berobat tuh ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, ada di sini kai, ya kai. Ada panas, kai itu adalah kalor. Kalor yang dimasukkan, ya. Gimana cara sistem supaya terjadi panas? Kalor masuk, panas masuk dalam tubuh. Perhatikan di sini. Jadi pengobatan itu ada apa? Ada yang dimasukkan, ada sistem panas yang dimasukkan. Tujuan pengobatan adalah memperbaiki sistem, sehingga ada, kalau ini terlalu rendah panasnya, masukkan panas, racun dikeluarkan. Jadi ingat pengobatan apa? Yang baiknya tadi masukkan apa? Madu. Bekam ada mengeluarkan darah racun, darah kotor. Panas masukkan. Jadi prinsip pengobatan selalu ada 3, ada yang dimasukkan yang baik-baik. Racun dikeluarkan. Kalau sistem lemah, naikkan sistemnya. Oke, sekarang pertanyaan. Ini adalah rumus yang wahyu. Ini adalah rumus wahyu. Rumus wahyu adalah masukkan sebaik-baiknya input. Apa itu madu? Madu dijamin oleh Al-Quran adalah syifaa'ul linnas, obat untuk manusia. Jadi ingat ya, namanya juga madu itu obat untuk manusia. Ya, ini definisi Quran. Walaupun seluruh manusia dan jin berkumpul bahwa madu nggak cocok untuk bayi, bayi itu masuk bagian daripada manusia. Ya, jadi jangan sampai terjebak akal kita, madu tidak. Kecuali yang kita lakukan adalah cari madu yang baik, itu saja.
Yang kita lakukan, cari madu yang benar. Karena sekarang madu itu fitnahnya luar biasa. Yang palsu luar biasa banyak sekali. Kita kadang-kadang banyak pedagang amanah, tapi mereka tidak paham madu yang baik enggaknya. Ya. Nah, sini. Oke, jadi yang baik-baik dimasukkan, racun dikeluarkan. Ini logika wahyu. Selain logika ini logika cacat. Kalau wahyu itu yang benar, yang baik, penuh nutrisi, masukkan. Jangan sekali-kali masukkan yang seharusnya racun itu dikeluarkan. Kalau ada teori yang memasukkan racun ke dalam sistem, nah itu udah pasti setan, apa? Teori dari setan. Ilmu dari setan, pengobatan setan. Paham di sini ya? Karena jelas di sini masukkan yang baik-baik, tidak ada berobat dengan cara yang haram. Tidak bisa masukkan. Racun yang haram tidak menjadi obat. Jadi yang baik-baik masukkan. Semua jadi masuk harus baik. Kalau ada racun memasukkan racun ke dalam sistem, berarti pengobatan udah terus terang aja, jujur, pengobatan setan atau dajjal. Ya? Nah, ini jangan ada seperti itu. Racun itu dikeluarkan, jangan sampai racun dimasukkan. Terus kedua, ada lagi. Sistem itu harus baik. Sistem itu harus normal, ya. Intinya di sini. Ada orang dikasih madu kok nggak bisa. Kasih yang baik-baik nggak bisa. Makanan baik-baik, makanan nutrisi bagus. Kenapa tidak bisa? Karena sistemnya bermasalah. Jadi selesaikan, input nggak bisa, sistem diselesaikan. Orang nggak bisa BAB, nggak bisa kencing, nggak bisa berkeringat, berarti sistem rusak. Sistem perbaiki. Jadi kalau orang nggak bisa kencing, nggak bisa keringat, bukan ginjalnya diganti, bukan cuci darah, sistemnya perbaiki sehingga bisa kencing lagi. Paham sini ya? Kaki gangren, busuk, seharusnya busuk itu sembuh. Kenapa gangren nggak sembuh-sembuh? Sistemnya perbaiki. Panas dimasukkan, kok nggak selesai juga, sistem nggak kuat, sistem perbaiki. Jadi fungsi di PAS adalah, PAS ada di sini. Di sini, perbaikan sistem. Sistem perbaiki sehingga nutrisi bisa terolah. Sistem perbaiki sehingga dia bisa memanaskan sistemnya. Sistem perbaiki sehingga dia bisa bikin kencing normal, bisa BAB normal, bisa berkeringat normal, bisa mengeluarkan CO2. Ya, jadi sistem itu perbaiki sini. Dan tugas PAS selesaikan ini. Sehingga maaf. Nah, masih suara masih masuk ya? Oke. Jadi kita tugas PAS di sini adalah kita perbaiki sistem sehingga nanti makanan yang kita adik bisa terolah dan baik, dan racun-racun, contoh misalnya gini, orang nggak bisa kencing itu bermasalah, ya, bukan pasang kateter, perbaiki sistemnya, ya, orang nggak bisa kencing, terus ini racun nggak bisa keluar, perbaiki sistemnya, orang nggak bisa berkeringat, perbaiki sistemnya. Orang nggak bisa mengeluarkan CO2, sehingga CO2 penuh dalam darah, sehingga kulitnya rusak semua, kena eksim. Perbaiki sistemnya. Jadi PAS posisinya di sini, perbaikan sistem, sehingga sistem dia bisa, yang input bisa terolah, ya, racun bisa keluar. Ini kalau dipaskan bisa ini membantu untuk naikkan sistem. Nah, itu tadi teman-teman sekalian penjelasan tentang 3 trilogi pengobatan ya, input, sistem, dan output ya. Ini kita disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa penyebutan tadi ada Al-An'am 125 ini sama sifatnya seperti posisi Ustaz Haris terhadap Al-Mu'minun, tadi sudah kita jelaskan berkali-kali, ayat 14. Termasuk juga hadis yang beliau tadi bahas tentang 3 pengobatan. Semuanya ini menjadi ide awal yang kemudian beliau risetkan. Jadi ini bukan pemaknaan, bukan tafsiran ayat ataupun hadis, ini adalah filosofi keilmuan yang dirumuskan oleh seorang Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Nah, sekaligus juga teman-teman sekalian, di poin penjelasan tentang trilogi pengobatan ini menunjukkan bahwasanya PAS itu tidak mengklaim bisa menyembuhkan semua keluhan ya. Karena fokus PAS adalah membenahi sistemnya saja. Dan ini juga otomatis harus berkaitan dengan inputan yang baik, tadi beliau jelaskan kan gitu ya, dan juga outputan gitu ya. Maka otomatis tidak bisa berdiri sendiri. PAS pasti akan perlu support dari terapi gitu ya, ataupun juga teknik pengobatan lain ya. Terutama ini dalam hal masalah kaitannya dengan trilogi pengobatan tadi, masalah inputan dan juga masalah outputan. Makanya kemudian teman-teman sekalian, kita masih gak ada masalah ya jika kemudian pengobatan atau
apa namanya, gaya hidup pas ya, lifestyle-nya pas ini, kemudian kita kombinasikan dengan terapi lain gitu ya. Contoh misalnya kita kombinasikan dengan konsumsi herbal gitu misalnya, atau kemudian mengatur pola makan gitu ya, atau kemudian rutin bekam gitu misalnya, fasdu gitu, atau lintah, itu nggak jadi masalah. Kombinasi dengan inputan dan outputan ini tidak jadi masalah. Yang kita larang, dan ini juga disampaikan langsung oleh Ustaz Haris Allahyarham, adalah ketika kemudian terapi gerakan pas ini ya, kemudian kita kombinasikan dengan terapi gerakan metode lainnya. Nah ini semodalitas yang sejenis ini justru nanti bisa justru seringnya menimbulkan efek negatif ya pada pesakit sendiri, sehingga kemudian kita tidak sarankan untuk dikombinasikan dengan gerakan yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih kepada itu. Sehingga sekali lagi kita tidak pernah mengklaim bahwasanya dengan pas kemudian semua keluhan, semua penyakit bisa teratasi, tidak ya. Dan dari teori yang trilogi tadi ini Ustaz Haris sudah tekankan bahwa pas kita hanya fokus membenahi di sistemnya. Adapun masalah inputan, maka fokus saja masukkan yang terbaik gitu ya, saya sampaikan tadi. Dan outputan juga, kalau kita bicaranya ini proses pembuangan kotoran dari tubuh, itu semuanya bergantung pada kondisi sistem ya, dan juga kondisi inputan yang juga pasti ya. Kalau inputan sudah baik, sistem sudah baik, maka insya Allah proses pengeluaran CO2, keringat, kotoran dan seterusnya pasti akan juga baik ya, maksimal ya, tidak ada masalah. Tapi kalau sistem bermasalah, inputan juga bermasalah, maka otomatis juga pasti akan mempengaruhi proses outputnya. Berikut juga dengan terapi ikhtiar yang sifatnya output ya, seperti bekam, fasdu, lintah dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya, ini ya berkaitan dengan filosofi yang pemikiran yang keempat, yaitu masalah trilogi pengobatan. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Nah itu adalah bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan lifestyle, gaya hidup kita gitu ya. Ini juga filosofi keilmuan yang beliau sering sharingkan, sering bagikan, sering ajarkan kepada siapapun yang belajar bersama beliau waktu beliau masih hidup tentunya ya. Dan bagaimana kemudian menjaga ya pola hidup ya sehat gitu ya. Jadi tidak hanya fokus pada